Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama kita menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Saya percaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak mari kita terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, ya, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan, dalam renungan saat ini saya beri tema Jangan Pamer. Kita akan melihat Injil Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu menyimak dalam Alkitab, saya bacakan firman Tuhan. Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji nama Tuhan. Kalau kita mengobservasi perikop ini, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita melihat, ya, keseluruhan dari pasal ini. Ya, pasal ini adalah lanjutan dari peristiwa dalam pasal sebelumnya, yaitu khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus, murid-muridnya dan orang banyak tentunya terlibat dalam peristiwa ini. Nah, di dalam perikop ini kita perhatikan di dalam Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat, Yesus memberikan nasihat mengenai pemberian sedekah atau pemberian sesuatu, ya, misalnya makanan, pakaian, dan apapun itu, ya, untuk menolong orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Ya. Kita melihat langsung ke interpretasi, ya, makna apa yang kita temukan di dalam perikop ini. Yang pertama, yang saya temukan di sini adalah pemberian sedekah adalah sebuah kewajiban orang percaya. Mengapa memberi sedekah menjadi sebuah kewajiban bagi orang percaya? Karena ini adalah perintah Tuhan untuk kita saling memperhatikan dan berbagi kasih dengan orang lain yang tidak mampu. Di dalam Lukas 3 ayat 11 dikatakan, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dari kedua ayat ini kita perhatikan bahwa ini adalah perintah Tuhan untuk kita memperhatikan kehidupan orang lain yang berkekurangan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hariannya. Baik dalam hal makanan, pakaian, dan apapun itu. Karena di dalam Injil Lukas 3 ayat 11 dikatakan, yang punya 2 helai baju hendaklah ia membaginya dengan yang enggak punya. Yang mempunyai makanan hendaklah ia berbuat juga demikian. Dan di 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, mengasihi bukan dengan perkataan. Jadi ketika kita melakukan hal itu, ya, kita bukan hanya mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi kita sudah melakukan perbuatan dalam kebenaran, ya. Jadi ini, ya, harus kita lakukan. Makna dari perikop ini yang pertama, pemberian sedekah adalah sebuah kewajiban orang percaya. Nah, yang kedua,
makna dari perikop ini, pemberian sedekah harus dengan hati yang tulus. Kalau kita melihat di awal ayat 1, Yesus memberikan sebuah penekanan dengan ada kata di sana, ingatlah. Ini bukan hanya sebuah nasihat untuk mengingat dalam pikiran saja, tetapi ini adalah perintah untuk melakukannya. Artinya langsung lakukan di dalam hidup kita. Segera bertindak. Memberi dengan hati yang tulus tanpa harus pamer. Kalau kita melihat sesuai dengan tema jangan pamer. Salah satu pamer juga adalah berkoar-koar. Kita lihat di dalam ayat yang kedua bagian A. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Mencanangkan berarti berkoar-koar seperti suara trompet. Atau istilah lain ialah menggembar-gemborkan. Pokoknya harus dilihat orang. Pokoknya harus diketahui orang. Kalau enggak, nanti aja memberinya. Kalau enggak dilihat orang, nanti aja, ditunda dulu. Kalau enggak diketahui orang, pokoknya harus diketahui orang. Seperti apapun caranya, orang harus tahu saya itu memberi. Saya itu sudah berbagi dengan orang lain. Itu adalah hal yang salah di hadapan Tuhan. Masih ingat saat dunia menghadapi pandemi COVID-19, kita mengingat akan hal itu, di mana kegiatan bersedekah semakin mendapat ruang yang penting dan berarti di tengah-tengah masyarakat, di mana orang-orang mulai bersedekah dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, sembako, bingkisan, makanan, masker, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak yang diberikan, kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang tidak mampu ketika menghadapi COVID-19. Ada juga yang memberi sedekah dan dikemas dalam suatu konten di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, YouTube, dan lain-lain, dengan tujuan memotivasi orang lain untuk memberi sedekah. Itu adalah pandangan masing-masing orang. Kalau tujuannya hanya untuk pamer, karena kita tahu pamer itu sama dengan menyombongkan diri, mencari pengakuan supaya dipuji orang. Itu sikap yang tidak benar di hadapan Allah. Karena itu mencerminkan sikap yang jauh dari ketulusan dan keikhlasan dalam memberi. Gak ada keikhlasan hati untuk memberi. Jadi kalau tujuannya hanya untuk pamer, itu hal yang salah. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan pemberian yang benar di hadapan Tuhan. Namun saat kita memberi dengan niat yang murni dan tidak tercemar oleh keinginan untuk dipuji orang lain, itu adalah pemberian dengan hati yang tulus. Itulah sikap yang benar di hadapan Allah dan kehidupannya pasti diberkati Tuhan. Dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus menegaskan bahwa Allah yang melihat dalam keadaan tersembunyi akan membalas secara terbuka kepada mereka yang memberi dengan tulus. Hal ini menunjukkan bahwa pujian yang sejati bukanlah dari manusia, tetapi dari Allah yang menghargai setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga memperoleh berkat dan kepuasan yang datang dari Allah. Ketika kita melakukan itu tanpa diketahui orang, tanpa harus pamer, harus dilihat oleh orang. Firman Allah katakan mereka yang pamer, menyombongkan diri akan apa yang sudah mereka perbuat kepada orang lain. Firman Allah bilang mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya adalah mereka mendapat pujian dari orang lain, tetapi tidak mendapat pujian dari Allah. Dan hal yang sangat disayangkan adalah firman Tuhan bilang, orang-orang seperti itu adalah orang-orang munafik. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah pujian dari orang. Bukan dengan ketulusan
untuk memberkati orang lain. Tetapi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita adalah mari kita berikan, ya, memberi sedekah, kita membantu orang lain dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Seberapa yang kita bisa berikan dan apa yang kita berikan, berikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Ya. Sekalipun mungkin berbeda dengan orang yang di luar sana yang memberikan dengan banyak hartanya, memberikan dengan uang yang banyak, tetapi sekalipun dengan demikian mereka melakukan hal itu tetapi hanya untuk mencari pujian dari orang lain, hanya untuk pamer, hanya untuk menyombongkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya, punya segala-galanya, supaya mereka dipuji, dihormati oleh orang lain. Itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi yang mereka sudah dapatkan adalah pujian, tetapi tidak mendapat pujian dari Allah. Tapi sekali lagi saya mengajak, mari ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga memperoleh berkat dan kepuasan yang datang dari Allah. Tuhan yang puji setiap perbuatan kita. Nah, aplikasi untuk setiap kehidupan kita, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa memberi dengan hati yang tulus, menjaga hati kita agar selalu tulus dan ikhlas. Jaga hati. Jangan biarkan hati itu dikuasai oleh kepuasan diri sendiri. Jaga hati supaya tetap tulus dalam kita memberi. Jaga hati supaya ikhlas dalam kita memberi. Dalam melakukan setiap perbuatan baik. Karena saya percaya Tuhan pasti memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi, yang layak dipuji dan diagungkan. Terima kasih buat setiap apa yang Kau boleh percayakan kepada kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu, di mana nasihat firman-Mu bagi kami, untuk kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, kami boleh berbagi kasih dalam hal firman Tuhan, di mana kami memberi sedekah, membantu kekurangan orang lain dengan apa yang bisa kami berikan, ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakan, melakukan itu dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tanpa ada pamer, tanpa ada kesombongan diri, tanpa harus diketahui orang. Karena kami percaya ketika kami melakukan hal itu dengan ketulusan hati kami sudah mendapat pujian dari Tuhan. Kami mendapat berkat-berkat daripada Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan kami, setiap pelayanan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh melakukan semuanya itu karena kasih, karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu sempurna mereka boleh alami di dalam kehidupan mereka. Karena keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh-Mu. Kiranya kami tetap hidup di dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.